Alhamdulillah, Alhamdulillahil azizil ghaffar al-karim serta asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umur Nabiullah Musa 160 tahun. Umur Nabiullah Ibrahim 200 tahun. Umur Nabiullah Nuh 950 tahun. Dan umur Nabiullah Adam alaihissalam 1000 tahun. Sekarang umur kita berapa? Kalau kita amati dari sejarah ini, ternyata dari pertama kali manusia diciptakan sampai sekarang itu adalah umur akan semakin pendek. Bahkan Nabi di dalam hadisnya, umur Nabi, umur umatku, kata Nabi, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Lalu hidup yang singkat ini, apa yang harus kita lakukan? Allah kasih kesempatan cuma satu kali hidup, satu kali nyawa. Setelah Allah ciptakan di dalam alam ruh, lalu Allah pindahkan di alam rahim, lalu Allah pindahkan di alam dunia, yang nanti kita akan berpindah lagi di alam kubur. Setelah itu baru kita akan dipindahkan di alam barzah, dan yang terakhir adalah di padang mahsyar yaumul hisab, akan diperhitungkan semua amal perbuatan kita. Dan disitulah keputusan surga atau neraka, dan disitulah kita akan hidup selama-lamanya. Di neraka, di surga, selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hidup yang sangat singkat ini marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ini menjelaskan tentang Allah menjadikan sumpah dengan waktu. Allah menjadikan sumpah dengan makhluk-makhluk yang luar biasa, langit was samai biasa, dengan bumi, wal ardi demi bumi, wal qamari demi bulan, wasyamsi demi matahari, wan najmi demi bintang. Tapi Allah menjadikan waktu juga sebagai sumpah, yaitu wal asri, demi waktu asar, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kalimat ini sebenarnya bisa saja dibaca al-insanu fi khusrin, manusia itu dalam kerugian, cukup. Tapi kenapa Allah harus memakai sumpah wal asri, demi masa, demi waktu? Tidak cukup dengan wal asri ditambah fi khusrin, ditambah la fi khusrin, benar-benar. Allah kasih sumpah dua. Innal insana, tiga malah. Inna, sesungguhnya. Al insana, manusia. La fi khusrin, yang awalnya fi khusrin, tiga.
alat untuk menjadikan sumpah. Kenapa? Karena kebanyakan manusia adalah lalai dalam menggunakan waktu ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih waktu oleh Allah 24 jam. Sehari semalam. Kita hitung sekarang 24 jam dibagi 3, 8 jam buat bekerja, 8 jam kita buat istirahat, 8 jam lagi kita buat bermacam-macam. Melihat Facebook, melihat YouTube, bahkan nongkrong dan lain sebagainya, 8 jam. Kapan kita beribadah kepada Allah? Kita cuman, maaf, 5 menit sampai 10 menit dalam 24 jam 5 kali kita menghadap Allah. Komunikasi kita dengan Allah. Ingat bahwa sholat itu adalah koneksi kita dengan Allah. Agar kita jangan sampai lalai dengan Allah. Allah kasih waktu saat kita bangkit dari bangun. Disitulah Allah kasih sumpah, wal fajri, demi waktu fajar. Lalu bergeser lagi, was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Koneksikan lagi kita kepada Allah. Lalu bergeser lagi, terbit matahari, wad-duha, demi waktu duha. Kita koneksikan lagi kepada Allah. Lalu siang, wan nahari, baru waktu zuhur, kita koneksikan lagi dengan Allah. Sampai bergeser, wal asri, demi waktu asar, kita koneksikan lagi. Sampai kepada wal laili idza yaghsha, wal laili idza saja. 2 kata. Maksudnya apa? Bahwa sungguh manusia dalam 24 jam itu kita terus koneksikan kita dengan Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah. Saat kita sholat itu kita sedang berdialog dengan Allah. Makanya sebaik-baiknya adalah kita fahami setiap bacaan yang kita baca, sejak daripada doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah sekalian alam. Tapi sayang kita nggak pernah paham. Sholat hanya sholat saja, tidak pernah meresapi maknanya. Lalu kita membaca alhamdulillahirabbil alamin 17 rakaat dalam sehari semalam, kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Artinya yang berhak dipuji hanyalah Allah, bukan manusia. Tapi terkadang kita prakteknya kita gila pujian. Saat kita tidak dihormati, saat orang melecehkan kita karena nggak tahu, bahkan kita tidak dihormati oleh orang lain, bahkan kita terasa sakit. Hati kita terasa tersinggung saat orang tidak menghormati kita. Lalu apakah pantas kita yang selalu memuji alhamdulillahirabbil alamin 17 kali kita? Tetapi saat orang tidak memuliakan kita, tidak menghormati kita, kita merasa tersinggung. Itu maknanya kita masih ingin dipuji oleh manusia. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu seluruh manusia itu rugi kecuali siapa? Pertama adalah illalladzina amanu. Nih orang yang tidak pernah rugi hidup sekali di dunia. Mereka lah yang beriman, yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya akan adanya para malaikat, percaya bahwa Allah turunkan kitab, percaya nanti akan terjadi hari kiamat, percaya dengan qada dan qadar Allah, takdir baik, takdir buruk dari Allah. Kita percaya semua itu. Itulah yang beriman. Dan orang yang beriman ini adalah tidak cukup dengan beriman, tapi istiqomah dengan keimanannya. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya manusia-manusia yang sudah mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Lalu setelah kita mengakui bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, dia istiqomah, dia jujur, dia tegak lurus bahwa Tuhan kami adalah Allah dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada. Apa balasannya kata malaikat? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqomah dengan keimanannya nanti akan turun para malaikat. Saat Allah akan cabut nyawanya, kirimkan malaikat kepada kita, dikirim oleh Allah. Apa kata malaikat membisikkan kepada hamba yang saat dicabut nyawanya oleh Allah? Allah takhafu, kalian semua tidak usah khawatir. Rupanya manusia
saat dicabut nyawanya Allah tuh dia takut nanti akan dihisab, takut ketemu malaikat mungkar wa nakir, takut akan siksaan kubur. Tapi di situ saat itu dibisiki oleh malaikat, Allah takhafu, kalian semua tidak usah khawatir, tidak usah takut, hilang rasa takutnya. Dibisikin oleh malaikat lagi, wala tahzanu, kalian semua tidak usah sedih. Sedih meninggalkan istri dan anaknya, sedih meninggalkan saudara-saudaranya, sedih meninggalkan pangkat dan jabatannya, sedih meninggalkan hartanya, sedih saat dipanggil, saat dicabut nyawanya. Tapi malaikat membisikkan, wala tahzanu, kalian semua tidak usah sedih. Lalu malaikat yang ketiga membisikkan lagi, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, beri kabar gembira mereka wahai malaikatku, hambaku yang senantiasa, yang lurus, tegak lurus, dia beriman kepada Allah, dia istiqomah dengan keimanannya. Beri kabar gembira mereka, wa abshiru, beri kabar gembira bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang disiapkan oleh Allah untuk kalian semua. Tenang, inilah yang dimaksud dalam ayat Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan rela, dalam keadaan ridho, mardiyah, dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu adalah orang yang beriman. Yang kedua, agar kita tidak menjadi manusia yang rugi hidup di dunia, wa amilus sholihat, dialah orang yang melakukan amal soleh, melaksanakan semua perintah Allah. Allah turunkan kita untuk memperbaiki jiwa kita, untuk memperbaiki akhlak kita, agar kita sejak lahir sampai masuk ke dalam liang lahat dalam keadaan selamat, dalam keadaan terjaga. Maka Allah turunkan satu undang-undang, Allah turunkan satu buku pedoman, yaitu Al-Quranul Karim. Saat bengkel, saat misalnya kita membeli motor baru, kita akan mendapatkan buku pedoman. Di situ ada aturan mainnya, kapan diservis, lalu bagaimana kalau mengendarai, kita harus memakai helm, punya STNK, punya SIM, supaya apa? Selamat. Allah pun sama, Allah ciptakan manusia, lalu Allah bikin pedomannya Al-Quran. Kalian semua akan selamat di dunia dan sampai ke akhirat manakala memakai pedoman, yakni Al-Quranul Karim. Lalu yang keempat, orang yang tidak akan pernah rugi, watawasau bil haq, orang yang saling mengingatkan dalam menjalankan yang hak. Kita kalau memerintahkan amal soleh, saya kira semua manusia bisa. Mubalik, asatid juga bisa. Wahai sholat 5 waktu, jangan tinggalkan sholat, bisa. Orang dengarkan itu. Tapi saat Allah memerintahkan kepada manusia untuk mencegah dari kemungkaran, ini berat. Kita dimusuhi orang. Saat kita la tashrabul khamra, janganlah kalian meminum khamr, janganlah kalian mabuk, janganlah kalian meminum makanan atau minuman apapun bentuknya yang memabukkan. Kita dimusuhi oleh para peminum, dimusuhi oleh para pengedar, dimusuhi oleh para distributor. Itu berat. Kenapa? Karena nahi mungkar ini luar biasa beratnya. Memerintahkan amal soleh saya kira semuanya bisa dan tanpa risiko, mau syukur enggak juga enggak apa-apa. Tapi saat amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh sholat istri dan anaknya, wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, sabar dalam menjalankan perintah itu. Berat. Perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, sabar dalam melaksanakan perintah itu. Istri kita, anak-anak kita. La nas'aluka rizqa, kata Allah, saya tidak pernah meminta rizki, saya nggak pernah minta upah, ke bahasa kitanya. Tapi apa kata Allah? Nahnu narzuquka, kami yang memberimu rizki, kami yang telah memberikan kamu sehat, kami yang telah memberimu dalam keadaan lancar, Allah yang kasih. Maknanya apa?
bahwa rizki Allah, karunia Allah akan datang setelah kita melaksanakan amal soleh. Dan yang terakhir adalah watawasau bis sabr, mengingatkan dalam menjalani kesabaran. Hidup ini adalah ujian. Hidup adalah ujian. Saat manusia terlahir, detik itu juga kita sudah mulai hitung untuk menjalani ujian. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Semuanya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang telah menciptakan kehidupan. Allah lah yang telah menciptakan kematian. Apa tujuannya? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Memang ujian. Ayyukum ahsanu amala, mana yang terbaik amal perbuatannya di antara kalian semua. Siapa yang terbaik, maka Allah akan balas dengan berbagai macam amal kebaikan. Allah akan balas dengan pahala-pahala yang besar. Allah akan balas dengan surga. Tetapi manakala perbuatan kita jelek, di dalam Al-Quran pun dijelaskan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sekecil apapun itu kebaikan, Allah akan perlihatkannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan sekecil apapun itu perbuatan jelek, maka Allah pun akan memperlihatkannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan untuk terus memahami makna hidup ini. Kita ini hanya satu kali dan kita hanya menunggu giliran saja. Kematian bukan masalah umur, kematian bukan masalah anak, tua ataupun muda, kematian bukan masalah sakit ataupun sehat, kematian bukan masalah laki-laki atau perempuan. Kapanpun kita saatnya, saat Allah panggil, maka akan datanglah kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina